Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang ilmu dasar-dasar ya, di dalam membuat wafak atau awfak atau yang orang bilang sebagai jima. Ya, karena melihat arti daripada wafak itu sendiri adalah ja'alahu muwafiqan, menjadikan sesuatu ini menjadi selaras atau cocok, harmonis, sesuai dan lain sebagainya ya. Jadi mencocoki dengan kebutuhan dari apa yang dibutuhkan. Biasanya wafak ini dijadikan sebagai media ya, media untuk pengobatan, media untuk diberikan kemudahan di dalam rezeki berdagang, media untuk kewibawaan, media dan lain sebagainya. Namun yang pada intinya itu semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai metode dari para ulama kita untuk menjadikan sebagai kalimat-kalimat thayyibah atau asmaullah daripada asmaul husna ini sebagai media untuk tawasul kita, tabaruk kita dengan ayat-ayat suci. Ya, wa nazzalnal Qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tidaklah aku turunkan Al-Qur'an kecuali merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam huruf-huruf hijaiyah, ya, ini memiliki nilai angka tersendiri di dalam bilangannya. Ya, yang selama ini kita ketahui daripada bilangan atau huruf-huruf hijaiyah, ejaannya yang selama ini kita ketahui ya, umumnya yaitu berupa lafaz-lafaz a, ba, ta, sa, atau alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ro, za dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak sekarang yang menggunakan metode langsung dengan harakat fathah a, ba, ta, sa, bahkan tidak mengenal alif. Nah, sebelum itu ada dulu ya, terdahulu ulama-ulama kita, para orang-orang dulu ini menggunakan abjadiyah daripada huruf hijaiyah, menggunakan abjad a, ba, ja, ru, ha, wa, zu, ha, to, ya, ka, damanu, sya, fa, su, qor, sun, ta, ta, khodun, do, hun, do. Nah, ejaan seperti ini. Coba kalian hafalkan, karena nanti kaitannya dengan bilangan atau nilai daripada hijaiyah. Karena dalam setiap huruf yang ada dalam Al-Quran itu memiliki makna. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan ba yang ada dalam Bismillah itu kalau ditafsirkan ini tidak akan muat ya, dibawa oleh 7 ekor onta. Kalau bahasa sekarang dimuat dengan 7 kontainer itu tidak akan sanggup, karena begitu luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala di kandungan-kandungan yang terdapat di dalam huruf-huruf hijaiyah yang merupakan bagian daripada huruf-huruf Al-Quran yang memiliki makna tersendiri, apalagi kaitannya dengan kalimat-kalimat thayyibah atau asmaul husna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengetahui berapa sih nilai dari huruf hijaiyah tersebut yang sering kita dapati ya, wafak ya dengan bentuk seperti ini ya, baik itu musallas, khumas atau murabbah ya, ini memiliki cara metode di dalam pembuatannya ya, tidak asal-asalan di dalam membuat wafak tersebut main tulis-tulis saja, tidak, bahkan di dalam memager ini ya, yang kita bahas ini juga ada unsur-unsur dalam materi tersebut karena kaitannya dengan kalimat-kalimat yang huruf-huruf yang mengandung kalimat thayyibah akan menjadi lebih terfokus ya, energi yang ada di dalamnya. Nah, ini yang pertama kita ketahui dulu tentang huruf-huruf hijaiyah tersebut bilangannya ya. Di sini sudah dituliskan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 100 200 300 400 500 600 10 20 30 40 50 60 70 100 200 300 400 500 600 10 20 30 40 50 60 70 100 200 300 400 500 600 10 20 30 40 50 60 70 100 200 300 400 500 600 10 20 30 40 50 60 70 100 200 300 400 500 600 10 20 30 40 50 60 70 100 200 300 400 500 600 10 20 30 40 50 60 70 100 200 300 400 500 600 10 20 30 40 50 60 70 100 200 300 400 500 600 10 20 30 40 50 60 70 100 200 300 400 500 600 10 20 30 40 50 60 70 100 200 300 400 500 600 10 20 30 40 50 60 70 100 200 300 400 500 600 10 20 30 40 50 60 70 100
60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ya, caranya gimana? Gampang ya. Kita tinggal hafalkan abjadiyah, abjadul hawasul. Kemudian kita masukkan saja ya. A, ba, ja, dul. Ya. Ha, ba, zul. Ha, ba, ya,
ka la ma dun sa a fa sun perhatikan ko ro shun ta sa kho dun go go gun. Nah, inilah ya bilangan jumlah daripada huruf hijaiyah yang memiliki nilai-nilai sendiri ya, dengan ejaan abajadun, hawazun, hatoyaka, laman, sa'abasun, posun, tasakhudun, dodobun. Nah ini berarti A 1, B 2, 3 dan selanjutnya. Kemudian untuk mengetahui nilai-nilai tersebut ya, mungkin kita sering mendengar ya dari guru-guru kita atau kiai kita, ulama kita, ketika kita diberikan ijazah agar dimurahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan ya latif sebanyak 129 kali. Ya, pernah mendengar mungkin kita salah satu dari kita yang membaca ya latif 129. Ada apa dengan angka 129 kali? Atau dengan sholawat nariyah dengan bilangan tertentu, atau membaca la ilaha illallah dengan bilangan tertentu dan lain sebagainya. Ada bilangan-bilangan yang ditentukan. Ternyata bilangan tersebut ini menyesuaikan dengan jumlah daripada huruf kalimat-kalimat thayyibah atau asmaullah, asmaul husna tersebut, yang jumlahnya sesuai dengan huruf-huruf daripada asmaul husna atau kalimat thayyibah. Kita contohkan di sini al-latif. Ya, Allah zat yang maha lembut, Allah zat yang maha pengasih. Ya, al-latif di sini ada ya, kita buang alnya, kemudian latifun ada lam, ada ta, ada ya, ada ta. Ya. Lam kita lihat ada berapa nilai lam? Ya, lam di sini ada 30. Kemudian ta, ya kita perhatikan ta di sini nilainya berapa? Kita lihat ya, untuk mempermudah. Ya, ta adalah 9. Kemudian ya kita lihat nilainya adalah 10. Ya, kemudian fa di sini kita lihat adalah nilainya 80. Ya. Ya. Kalau dijumlahkan ya, bilangan tersebut 80 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 30, maka bilangannya adalah 129. Ya, 129 daripada jumlah ya bilangan kalimat thayyibah asmaul husna, yaitu al-latif. Ya, maka kita sering mendengar oleh guru kita untuk mengamalkan ya latif sebanyak 129 kali, karena ini berdasarkan dengan jumlah daripada huruf ya latif itu sebanyak 1. Ya. Nah, kemudian metode atau cara bagaimana kita ya mendapati angka-angka tersebut agar kita jadikan sebagai wafat. Ya, kalau bisa kita katakan sebagai jimat, karena wafat tadi saya katakan sebagai kecocokan kesesuaian dengan kebutuhan, ya, untuk penglaris, untuk penyembuhan dan lain sebagainya, dan juga disesuaikan dengan kalimat-kalimat thayyibahnya. Al-latif berarti maha lembut, ini biasanya untuk mahabbah, ya, mahabbah, ya, daya tarik, atau untuk keharmonisan dalam rumah tangga, ya, dengan menggunakan wafat nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Latif. Ya, Al-Latif yang jumlahnya ada 129. Ya. Nah, metode untuk memasukkan angka-angka tersebut di sini memiliki metode dasar yang harus kita pahami, karena di sini merupakan wafat musallas, ya, 3 kali 3, ya, musallas 3 kali 3. Berarti di sini ada rumusan baku di dalam menghitung dan memasukkan nilai-nilai yang ada pada asma al-latif
yang jumlahnya 129. Nah, ini metode perhitungannya. Ini rumus bab ya, di dalam metode masukkan angka tersebut kepada wafak musallas ya, 3 kali 3 ya, yaitu 3 ditambah jumlah yang ingin kita buat wafak. Contohnya di sini latihun yaitu 129, diambil 15 ya, 15 ya, hasilnya adalah 117, dibagi 3 hasilnya adalah 39 ya, hasilnya 39. Nah, kemudian cara masuknya gimana? Nah, di sini juga ada metode tersendiri. Tidak sembarangan main tulis, main masuk. Sama seperti membuat tanggal nanti kita akan bahas ya. Cara masukkan. Perhatikan ya. Rumus di dalam memasukkan angka-angka tersebut ya, di dalam kita membuat wafak. Perhatikan ya. Nah, ini ya, harus berurutan ya, tidak boleh diacak pas berurutan. Jadi posisinya 1 di sini, 1 ya, kemudian 2 di sini, 2 ya, dengan huruf besar tentunya ya, dengan huruf Arab. Kemudian 3 di sini ya, kemudian 4 di sini ya, kemudian 5 di sini, kemudian 6 di sini, kemudian 7 di sini, kemudian 8 di sini, kemudian 9 di sini ya. Ini cara penulisan, tidak boleh acak 4, 9, 2, sesuai dengan arti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, caranya perhatikan. Berarti kalau kita masukkan ke wafak musallas ya, musallasa dari asmaul latif ya, berarti kita lihat itu 1 kita masukkan 39, kemudian 2 kita masukkan 39, 40. Nah, sesuai hitungannya ya. Baik, itu 41 berarti kita masukkan ke yang ketiga 41. 42 kita masukkan ke ini. Nah, 4. 43 kita masukkan ke sini 5. Ya, 44 ya kita masukkan ke sini. Kemudian 45 kita masukkan ke sini. Ya, 7. Kemudian 46 kita masukkan ke sini 8. Kemudian 47 kita masukkan ke sini 9. Perhatikan ya, ini penting ya, penting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini cara pemasukannya. Karena kalau tidak, karena akan kaitannya dengan jumlah keseluruhan. Karena kalau kita perhatikan, kita hitung dari tambah kita 46 ditambah 41 ditambah 42 sama dengan 129. 39 ditambah 43 ditambah 47 129. Hitung sendiri. 44 ditambah 45 ditambah 40 129. 46 ditambah 43 ditambah 40 129. Ya. Kemudian 42 ditambah 47 ditambah 40 129. 41 ditambah 43 ditambah 45 sama dengan 129. 46 ditambah 49 ditambah 44 129. Harus sama, tidak boleh ini ada tidak kesesuaian jumlah daripada jumlah asma al-latif yang kita masukkan ke wafak musallasa. Nah, ini awal ya, dasar dalam kita membuat wafak. Yang pertama harus kita ketahui adalah abjadiyah daripada huruf hijaiyah yang dasar. Ini penting. Abajadun hawasun hatoyaka alaman sa'afasun forosyun tasakhodun dodobun. Nah, jumlah tersebut kita tinggal bikin metode penulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9, 10 sampai dengan 90, 100 sampai dengan 900, 1000. Tinggal kita masukkan abajadun hawasun. Nah, itulah jumlah atau nominal dari jumlah huruf hijaiyah yang ada. Karena Al-Quran itu merupakan syifaa'un wa rahmatun, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam setiap huruf hijaiyah ini mengandung makna tersendiri yang kalau kita kaji begitu luar biasa kandungan yang terkandung di dalam bilangan huruf hijaiyah tersebut. Nah, ini asma al-latif ya. Bisa dipahami ya, atau kita buat kembali lagi seperti asma Allah ya. Kita contohkan lagi kalau kurang yakin ya, Allah
Perhatikan. Allah. Nah, di sini ada alif, ada lam, ada a. Perhatikan ya. Alif itu jumlahnya 1, lam jumlahnya berapa? 30. Ha jumlahnya adalah berapa? 5. Kita jumlahkan ya. Ditambah sama dengan berapa? Ya, 66. Kita jumlah asmaullah. Ya, kemudian kita metode dasar ini perhitungan dasar dari perhitungan membuat wafat musallasah ya. Musallasah 3 ditambah 66 dikurangi 15 dibagi 3, hasilnya menjadi ya, hasilnya adalah 18 ya. Hasilnya adalah, perhatikan, daripada asma Allah ya, hasilnya adalah 18. Berarti kalau kita masukkan dari coba dihitung saja, kalau percaya dia jumlahnya ada 18 ya. Kalau kita masukkan ke ya wafat musallasah berarti dari 18 satu, perhatikan, kemudian 19 2 ya 3 20 ya, kemudian 21 harus urutan ya, 21 kemudian 2 hati-hati jangan sampai salah, karena kalau salah mempengaruhi dari energi yang ada dalam wafat tersebut. 2 3 ya 2 4 kemudian 25 dan yang terakhir adalah 26. Kalau dijumlah kalian bisa hitung 66 ini juga 66, ini juga 66 ya. Baik vertikal maupun horizontal jumlahnya sama 66 dari asma Allah yang kita masukkan ke dalam wafat musallasah ya, wafat musallasah. Perhatikan ya. Kemudian ya, kita tahu bahwa alam raya ini memiliki beberapa unsur. Ada unsur air, ada unsur udara, ada unsur api, dan juga ada unsur tanah. Nah, dari huruf-huruf hijaiyah ini ternyata memiliki unsur-unsur energi yang ada di alam raya ini. Baik dari unsur api, perhatikan ya, api, unsur udara, unsur air, unsur tanah. Anak manusia ya, tidak terlepas dari 4 unsur ini. Dalam diri kita ada unsur panas, ada udara, ada unsur air terbuat dari tanah. Ini manusia pun tidak terlepas dari 4 unsur ini. Alam raya ini tidak terlepas dari semua. Huruf hijaiyah ini juga memiliki kandungan daripada unsur-unsur energi yang ada di alam raya ini, termasuk yang ada dalam diri kita. Maka ketika kita mengalami satu permasalahan ya, yang ada dalam unsur kita emosional, berarti ada unsur api dalam diri kita yang dominan ya, atau lemah, lembut dan sebagainya, ada unsur tanah, atau ada unsur air, kecerdasan, atau udara ya, yang tangkas dan lain sebagainya. Kecocokan dengan unsur-unsur yang ada di alam raya ini dan huruf hijaiyah ini juga punya kecocokan dengan unsur-unsur yang ada ya, untuk kewibawaan, untuk keberanian misalnya api, untuk kelemah lembutan ya, kecerdasan misalnya air, tanah dan sebagainya, ini memiliki unsur. Nah, dalam huruf hijaiyah ini juga memiliki unsur-unsur yang ada di dalam huruf hijaiyah tersebut ya, unsur-unsur yang ada di dalam huruf hijaiyah tersebut, baik dari unsur api ya, ion apa saja huruf unsur.
Ini juga metode untuk kita memahami huruf hijaiyah yang memiliki unsur sama persis seperti metode kita memasukkan huruf hijaiyah ke angka-angka yang ada. Yaitu kita sesuaikan saja hafalan kita, ya seperti api, ya dimulai dari api dulu, tunggal, a, ya, dari 4 itu kita bikin 4 seperti ini. A, ba, ja, ketika dun, ya a, ba, ja, dun, ha, wa, sun, ketika ha, ya, to, ya, ka, la, ya, ma, nun, sa, a, ya, kemudian fa, so, ya, ko, ro, ya, sya, ya, ta, sa, kemudian kha, lagi, za, do. Nah, ini ya huruf-huruf hijaiyah yang memiliki unsur-unsur tersendiri. Berarti kalau kita katakan, ya,